Gerakan 30 September 1965. Tragedi yang mengubah Indonesia. Jangan lupa di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, Jakarta masih diselimuti kegelapan. Di berbagai sudut kota, sekelompok pasukan bergerak diam-diam menuju rumah-rumah para jenderal. Mereka adalah anggota Gerakan 30 September J30S, sebuah kelompok yang mengklaim ingin menyelamatkan negara dari Dewan Jenderal yang dituduh hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Tanpa banyak perlawanan, satu persatu jenderal diculik. Mereka dibawa ke sebuah tempat yang dikenal sebagai Lubang Buaya di pinggiran Jakarta. Malam itu menjadi awal dari salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia. Latar belakang J30S. Sejak awal 1960-an, situasi politik Indonesia penuh ketegangan. Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan lebih terpusat di tangannya. Namun, ada dua kekuatan besar yang bersaing memperebutkan pengaruh. Pertama, PKI atau Partai Komunis Indonesia, dipimpin oleh D.In. Adit. PKI semakin kuat dan memiliki hubungan dekat dengan Soekarno. Mereka mendorong pembentukan angkatan kelima, yaitu buruh dan petani yang dipersenjatai. Kedua, TNI Angkatan Darat, dipimpin oleh Letjen Ahmad Yani. Angkatan Darat menolak gagasan PKI dan semakin curiga terhadap pergerakan mereka. Para jenderal disebut-sebut masuk dalam Dewan Jenderal yang dituduh PKI berencana menggulingkan Soekarno. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada malam 30 September tahun 1965. Kronologi peristiwa G30S. Malam 30 September, dini hari 1 Oktober tahun 1965. Sekelompok pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September J30S yang dipimpin Letkol Untung menculik 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira pertama. Mereka dibawa ke Lubang Buaya, di mana kemudian mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Para korban adalah: pertama, Letjen Ahmad Yani; kedua, Maijen R. Suprapto; ketiga, Maijen M. Tinggi Haryono; keempat, Maijen D.I. Panjatan; kelima, Brigjen S. Parman; keenam, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo; ketujuh, Letupir Tenden Ajudan Jenderal Nasution yang salah diculik. Sementara itu, Jenderal Hari Nasution berhasil melarikan diri, tetapi putrinya, Edi Irma Suryani Nasution, terkena tembakan dan akhirnya meninggal dunia. 1 Oktober tahun 1965, PKI mengumumkan kudeta. Pagi harinya, J30S menguasai RRI Jakarta dan mengumumkan bahwa mereka telah mengambil alih pemerintahan untuk menyelamatkan negara dari kudeta Dewan Jenderal. Namun, pada sore hari yang sama, Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, bergerak cepat. Ia mengambil alih komando, menguasai kembali Jakarta, dan menyatakan bahwa Gerakan 30 September telah gagal. 2 Oktober tahun 1965, operasi penumpasan. Pasukan yang setia kepada TNI AD mulai melakukan operasi militer. Dalam waktu singkat, J30S berhasil ditumpas. D.N. Adit, pemimpin PKI, melarikan diri ke Jawa Tengah, tetapi akhirnya ditangkap dan dieksekusi pada 22 November tahun 1965. Para tokoh J30S lainnya, seperti Letkol Untung, Kolonel Latif, dan Brigjen Suparjo, juga ditangkap dan dihukum mati. Di berbagai daerah, terjadi aksi penangkapan dan pembunuhan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Dampak dan akibat G30S. Pertama, PKI dibubarkan pada 12 Maret tahun 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret Super Semar kepada Soeharto, yang kemudian digunakan untuk membubarkan PKI dan organisasi yang terkait dengannya. Kedua, transisi kekuasaan ke Soeharto. Soekarno semakin kehilangan kekuasaan
Dan pada 1967, ia resmi lengser. Soeharto kemudian menjadi Presiden Indonesia. Ketiga, tragedi pembantaian 1965 sampai 1966. Setelah peristiwa ini, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Diperkirakan ratusan ribu hingga jutaan orang tewas dalam peristiwa ini. Kesimpulan, peristiwa gerakan 30 September tahun 1965 bukan hanya tragedi bagi para jenderal yang gugur, tetapi juga menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini membawa perubahan besar, mulai dari jatuhnya Soekarno, naiknya Soeharto, hingga pembubaran PKI. Sejarah peristiwa ini masih menjadi perdebatan hingga kini. Ada berbagai versi mengenai siapa dalang sebenarnya. Tetapi yang pasti, peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah bangsa Indonesia oleh sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.